Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai muqaddimah sebelum kita melanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Sawarifu 'anil Haq, di sana terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang berisikan kedustaan, zur, dan mengamalkannya, dan demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan kejahilan, maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh apa yang dia tinggalkan berupa makanannya dan minumannya. Hadis ini tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga bertolak dengan hadis ini, tentulah kita sebagai seorang muslim berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menerapkannya. Kita tidak mau puasa-puasa yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini tidak ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena padanya ada kerugian, sebagaimana yang datang di dalam salah satu riwayah ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi dan mengatakan kepada Rasul untuk mengaminkan doanya. Di antara yang dipanjatkan oleh Jibril adalah rahimallahu imri'in dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu faqul amin faqultu amin. Rahimallahu anfu imri'in, sungguh telah merugi seseorang yang dia masuk bulan Ramadan dan ketika dia keluar dari bulan tersebut dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu tidak diampuninya dosa yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa dan tidak ternilainya puasanya sebagai nilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena pelanggaran kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama berpijak dengan hadis ini, puasa tidak kemudian yang dimaksudkan dengan puasa adalah sekedar seseorang menahan diri dari makan dan minumnya, tapi juga menahan dirinya dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teriwayatkan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Bila kamu itu berpuasa, maka puasakanlah pula
pendengaranmu, pandanganmu, lisanmu dari hal-hal yang berhubungan dengan kedustaan dan hal-hal yang diharamkan. Wada'anka adzal jar, dan jauhilah oleh dirimu dari perbuatan mengganggu tetangga-tetanggamu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, dan hendaklah engkau terus memiliki sifat sebagai seorang yang waqar, yang tenang, tidak tergesa-gesa. Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa, dan janganlah engkau menjadikan hari engkau berpuasa dan hari kamu tidak berpuasa itu sama. Tapi hendaklah, tentulah tatkala seorang ia berpuasa, ia jadikan hari-harinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan makna dari al-jahl di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, maknanya adalah al-ma'asi, adalah kemaksiatan secara umum. Karena maksiat disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah al-jahl, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17, innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu Allah berikan kepada mereka orang-orang yang melakukan perkara kejelekan dengan kejahilannya, kemudian setelahnya dia bertobat dalam waktu yang dekat. Dalam ayat ini nampak jelas kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla menamai kemaksiatan dengan jahalah, dengan kejahilan. Sehingga mereka ahli tafsir menyebutkan kullu man 'asa fahuwa jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah maka dia adalah sebagai seorang yang jahil. Sehingga dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari yang tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang ketika ia berpuasa untuk tidak hanya menjaga makannya dan minumnya saja, tapi juga ia jaga semua anggota tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya dan lisannya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang berhubungan dengan dosa dari dosa-dosa besar seperti ghibah, an-namimah dan yang semisalnya. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dosa besar itulah penghalang dari yang menyebabkan puasanya seseorang, salatnya seseorang tidak bisa menghapus dosa-dosa yang diamalkan oleh dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah." Atau salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibatil kabair. Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, atau sebelumnya antara salat-salat 5 waktu. Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, mukaffirat. Semuanya termasuk dari amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa pelakunya. Ini ijtunibatil kabair, tapi dengan syarat pelakunya tersebut meninggalkan dosa dari dosa-dosa besar. Nah, dan fa subhanallah, bila kita melihat beberapa hadis yang datang dengan sanad yang sahih terkait keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, kita melihat banyak di sana kemungkinan seseorang dengan amalan yang ia lakukan di bulan tersebut akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis yang yang menjelaskan tentang keutamaan asyam,
keutamaan berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah, ia mengimani itu adalah kewajiban dari sisi Allah, maka akan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya akan bisa menghapus dosa-dosa yang ia amalkan. Malam harinya di sana juga ada amalan, yaitu qiyamul Ramadan, salatul tarawih, yang secara khusus pula Rasulullah alaihi salam menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang di malam hari Ramadan dia menjalankan qiyam al-lail, salatul tarawih karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Di siang harinya dia dijumpai dengan amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Di malam harinya dia juga menjumpai amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Hingga disebutkan di dalam riwayat bahwasanya di setiap malam Ramadan Allah Azza wa Jalla memiliki para utaqa minan nar. Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang Allah jamin dia dibebaskan dari neraka jahanam. Wa dzalika kullal lailah, dan yang demikian terus terulang dalam setiap malamnya di bulan Ramadan. Mungkin di bulan yang sebelumnya, di hari-hari yang biasa seorang banyak bermaksiat kepada Allah, ia melakukan dosa yang menyebabkan akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla keluarkan dirinya dari neraka tersebut. Allah jamin ia akan dimasukkan ke dalam al-jannah disebabkan karena amalan-amalan saleh yang ia amalkan di bulan tersebut. Naam. Dan bahkan di akhir dari penghujung Ramadan, yang di sana ada malam Lailatul Qadar. Naam, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi alaihi salam juga menyebutkan keutamaan ketika di malam tersebut seseorang menjalankan qiyamul lail atau salatul tarawih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni seluruh dari apa yang lewat dari perbuatan dosa-dosanya. Dan ini dipertegas dengan hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, doa apa yang beliau anjurkan untuk seorang membacanya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Nabi alaihi salam menganjurkan agar seorang memfokuskan untuk memperbanyak doa yang berhubungan dengan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang Rasul menganjurkan agar seorang memperbanyaknya di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, sehingga diharapkan ketika seorang keluar dari bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla menghapus dan memaafkan dosa-dosa yang diamalkannya tersebut. Sehingga seorang dikatakan sebagai seorang yang sangat merugi. Sebagaimana hadis Jibril yang tadi kita sebutkan, doanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang ia masuk bulan Ramadan, ketika keluar dari bulan tersebut namun ternyata dosa-dosanya belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita ketahui secara bersama maksud dari hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan dari satu amalan akan bisa menghapus dosa-dosa pemiliknya atau pelakunya adalah dosa-dosa yang hanya berhubungan dengan shaghairul dzunub, dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar membutuhkan adanya taubat nasuha bagi pelakunya tersebut agar ia diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita muhasabah. Untuk kita muhasabah dosa-dosa yang kita amalkan, yang kita lihat kita terjatuh pada waktu-waktu yang sebelumnya. Lakukanlah muhasabah, terkhusus di malam harinya ketika sholat atau di waktu-waktu mustajab, untuk kemudian kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, tidak hanya dosa-dosa kecil saja yang kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah, namun dosa-dosa besarnya juga kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan berlalu melewati kita dalam keadaan bulan tersebut mendatangkan berkah yang besar dan manfaat yang besar bagi diri kita seluruhnya. Nah, dan tentulah seseorang tatkala dia berupaya untuk melakukan muhasabah, pasti dia bisa mengenal, mengerti dosa-dosa yang diamalkannya. Karena orang yang paling mengerti tentang keadaan dirinya adalah dirinya sendiri, ya kan? Orang yang paling tahu tentang keadaan dia, perbuatan-perbuatan dia adalah dirinya, bukan orang lain. Sehingga dia evaluasi, dia introspeksi. Termasuk dari musibah yang besar bila mana ternyata seseorang terjatuh ke dalam dosa dalam keadaan dia tidak sadar, tidak tahu itu adalah dosa. Ini sesuatu musibah. In kunta tadri fatilkal musibah in kunta tadri fatilkal musibah wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Kalau kamu itu tahu itu musibah, kalau misalnya kamu tidak tahu maka musibahnya itu lebih besar. Karena berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan kesalahan yang seorang dianjurkan untuk meminta istighfar ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan tematik yang sebelumnya telah kita sebutkan. Kita bacakan kitab As-Sawarifu 'Anil Haqq, karya dari Fadilatul Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu taala. Masih dalam pembahasan seputar pasal yang ke-23, kasratu ahlil batil, banyaknya para ahlil batil, yang menyebabkan akhirnya seorang tertipu dan muncul pada dirinya rasa minder untuk mengamalkan kebenaran. Tatkala ia tahu bahwasanya apa yang ia amalkan tersebut berselisihan, berseberangan dengan kebanyakan masyarakatnya, dalam keadaan dia tahu apa yang dia amalkan adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis yang Rasul perintahkan seorang untuk mengamalkannya. Maka dari rasa minder dan rasa khawatir kalau semisal nantinya diintimidasi, dilecehkan dan yang semisalnya, menyebabkan akhirnya seorang terpalingkan dari kebenaran. Ataukah ditinjau dari sisi yang lainnya, kebanyakan orang tertipu dalam menilai kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan, dilihat dari jumlah orang yang mengamalkannya. Dia melihat kebanyakan orang melakukan demikian, maka dia menjadikannya sebagai tolak ukur itulah yang benar. Padahal dari pembahasan yang kemarin telah kita sebutkan, tolak ukur kebenaran adalah dilihat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah,
Kemudian disebutkan oleh mu'allif pada alinea yang berikutnya di halaman yang ke-107 dari kitab tersebut, wa ma'a hadza fayanbaghi 'ala da'iyatil islah ay yas'a fi taktsiri sawadi ahli al-haq. Dan bersamaan dengan ini, penjelasan-penjelasan yang disebutkan banyaknya ahli batil menyebabkan akhirnya menipu sebagian orang sehingga ia condong kepada apa yang mereka amalkan disebabkan karena banyaknya jumlah mereka. Disebutkan di sini oleh beliau, ma'a hadza fayanbaghi 'ala da'iyatil islah, bersamaan dengan ini selayaknya bagi seseorang yang mengajak orang lain melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang baik, ayas'a fi taktsiri sawadi ahlil haq, untuk punya upaya juga memperbanyak jumlah orang-orang yang mengamalkan kebenaran tersebut. Sebelumnya telah dikupas dan dibahas bahwasanya termasuk dari sunnatullah, Allah jadikan ahlil haq itu qalil, lebih sedikit dibandingkan ahlil batil. Ini termasuk dari sunnatullah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau engkau ya Muhammad lebih mentaati keinginan kebanyakan orang-orang yang ada di bumi ini, maka pastilah mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidaklah menjadi orang-orang yang beriman walaupun engkau ya Rasul bersemangat untuk mengimankan mereka seluruhnya. Ini termasuk dari sunnatullah yang Allah tetapkan kepada semua para nabi-nabinya. Sehingga tatkala Nabi Allah Nuh alaihi salam Allah selamatkan di perahu yang ketika itu Allah turunkan banjir yang demikian besar menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah ada yang beriman bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam yang ketika itu naik ke perahu Nabi Nuh kecuali sedikit saja di antara mereka. Kebanyakannya ditenggelamkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah keadaan para nabi dan jumlah umat-umatnya, maka Rasul mengatakan fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu orang dan dua orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rahab, dan seorang nabi yang bersama dirinya antara 3 hingga 9 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan saya melihat seorang nabi yang tidak ada seorang pun yang bersama dengan dirinya, tidak ada seorang pun yang mengikuti agamanya. Ini sebagai dalil bahwasanya tolak ukur kebenaran bukan melihat dari jumlahnya orang-orang yang mengamalkan sesuatu tersebut, tapi melihat dari timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang perlu untuk digarisbawahi di sini, dengan keadaan yang seperti ini tidak kemudian menyebabkan akhirnya orang-orang yang memiliki kebenaran, yang mengamalkan kebenaran, merasa minder untuk mendakwahkan al-haq tersebut kepada yang lain. Tapi yang seharusnya dilakukan oleh dirinya adalah adanya upaya, ayas'a, adanya usaha untuk memperbanyak jumlah ahlil haq, memperbanyak jumlah ahlil haq dengan dia mendakwahkan al-haq tersebut kepada yang lain. Wal anbiya'u yatafaddaluna aydan bi kasrati atba'ihim. Para nabi-nabi berbeda-beda keutamaan mereka dilihat dari banyaknya jumlah pengikut-pengikutnya. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni la arju ayyakunu aktsara ahlil jannah. Dan saya berharap saya menjadi seorang nabi
yang dari umatku inilah kebanyakan ahli jannah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul ingin agar supaya umatnya adalah umat yang terbanyak, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi seseorang untuk mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan apa yang beliau ajarkan kepada dirinya. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada saya walaupun satu ayat, satu hadis. Bila kamu mendengarkan hadis yang sahih, maka sampaikan kepada keluarga antum, sampaikan kepada teman-teman antum agar supaya ia mengamalkan hadis tersebut selama tidak menimbulkan fitnah. Karena tidak semua yang kita ketahui kita dianjurkan untuk menyampaikannya kepada orang lain, tapi melihat kondisi yang pertama, yang kedua melihat keadaan orang tersebut siap tidaknya untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan atau tidak. Nah, bahkan disebutkan dalam muqaddimah Al-Imam Muslim rahimahullah beberapa riwayat athar dari sahabat Rasul yang khusus memberikan peringatan dalam bab tersebut. Qala Allah Ta'ala fi sya'ni Yunus alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang keadaan nabinya Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ditelan oleh al-hut, oleh ikan yang besar, kemudian Allah selamatkan beliau dari ikan tersebut. Kemudian setelahnya Allah sebutkan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian setelah Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perut ikan, maka Allah utus beliau mendakwahi 100 orang ataukah lebih dari bilangan tersebut. Dan mereka menerima ajakan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Mereka seluruhnya beriman kepada Nabi Yunus, dan kami berikan kepada mereka kenikmatan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan semangatnya beliau untuk mendakwahkan kebenaran. Wa qala al-'allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, berkata Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, fa kathratu atba'il anbiya min jumlati fadailihim. Banyaknya jumlah pengikut para nabi-nabi ini termasuk dari bentuk keutamaan mereka, sehingga keutamaan mereka ditinjau dari banyak tidaknya jumlah para pengikutnya. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memotivasi kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam untuk giat di dalam mendakwahkan kebenaran tersebut, untuk giat di dalam menyebarkan as-sunnah di tengah-tengah masyarakat kita seluruhnya. Kemudian di sini beliau mengingatkan kepada kita kisah walaka fi ahli al-batili 'izzatan wa 'ibratan ma'a annahum mubtilun. Dan cukuplah bagimu pelajaran yang berharga untuk kamu petik pada keadaan ahli al-batil. Ma'annahum mubtilun, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kebatilan. Lihat keadaan ahli batil. Rajulun wahid yahulu nawahiya wa biladan katsiratan minas sunnati wal fitrah ilal bid'ati wad dalalati bijuhdihi. Dikisahkan ada satu orang yang bisa dengan sebab perantara dirinya merubah sekian tempat dan sekian negeri yang semula mereka mengamalkan sunnah, yang semula fitrah mereka cenderung kepada sunnah, akhirnya berubah menjadi mengamalkan bid'ah, cenderung kepada kesesatan disebabkan karena usaha dari satu orang tersebut. Fa ya subhanallah, satu ahli batil bisa merubah beberapa negeri, beberapa wilayah dengan jumlah yang besar,
yang semula berada di atas sunnah menjadi di atas bid'ah dan kesesatan. Kama fa'ala Abu Dzar al-Harawi haitsu akhadha tariqata Ibn al-Baqilani min Baghdad, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar al-Harawi ketika dia mengambil metode dan caranya Ibnul Baqilan di Baghdad, seorang yang berpaham Asy'ariyah yang menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan masyarakat kita juga kita melihat mereka bermadhab Asy'ari, sehingga di sebagian masjid kita melihat mereka melantunkan sifat-sifat yang mereka tetapkan itu ada pada diri Allah Azza wa Jalla, mereka lantunkan dalam bentuk sajak pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Ya kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi sampai dengan akhirnya. Ini sifat-sifat yang ditetapkan oleh mereka orang-orang yang bermadhab Asy'ariyah, yang hanya menetapkan sebagian sifat yang kata mereka sifat wajib dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, namun sifat-sifat yang lainnya ditolak oleh mereka dengan alasan bertentangan dengan akalnya. Nah, Abu Dzar al-Harawi ini termasuk di antara seorang yang berpaham Asy'ari, yang dia ambil mazhab ini dari gurunya Ibnul Baqilani di Baghdad, dari Baghdad. Namun disebabkan karena usahanya di dalam mendakwahkan mazhab Asy'ariyah ini, dia bisa merubah keadaan beberapa wilayah-wilayah yang disinggahinya. Thumma innahu awwalu man adkhalaha al-haram al-makki. Dia inilah orang yang pertama kali memasukkan mazhab Asy'ari di negeri haram Mekah. Nah, thumma akhadha anhu Abul Walid al-Baji bi Makkah. Kemudian Abul Walid al-Baji mengambil mazhab ini dari dirinya. Dia berdomisili di Mekah dan dia menyebarkan mazhab Asy'ari ini di kota haram tersebut. Wa 'ada ila al-Maghrib. Abu Dzar al-Harawi kembali ke Maghrib. Liyahuluha min as-sunnati ila al-Asy'ariyah, untuk merubah paham masyarakatnya dari sunnah ke mazhab Asy'ariyah. Ya subhanallah, disebabkan karena satu orang, beberapa wilayah yang semula berada di atas sunnah berubah haluan memiliki mazhab Asy'ariyah yang menolak sifat, sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ahli batil. Kita melihat demikian. Bahkan bila kita melihat kebanyakan ahli batil pada zaman kita saat ini, kita melihat mereka orang yang sangat berantusias untuk kemudian mendagangkan dan melegalkan mazhab kebatilannya. Nah, dari orang-orang Syiahnya juga demikian dan yang semisalnya. Dan ya subhanallah, kebanyakan ahli batil pada zaman kita saat ini berupaya untuk menanamkan mazhab kebatilan mereka dengan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat donasi untuk masyarakat. Nah, ketika melihat masyarakat dalam keadaan fakir, maka mereka mendatanginya. Mereka menampakkan bahwasanya mereka adalah orang yang baik. Mereka membantu orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka bermanis muka, bermanis lidah tatkala bercengkrama dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun dibalik daripada itu, mereka menyembunyikan keinginan mereka sebenarnya, yaitu menebarkan kebatilan-kebatilan yang mereka miliki tersebut. Sungguh sangat benar permisalan ahli batil yang seperti ini dengan permisalan yang jauh hari sebelum zaman kita ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah.
Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah menyebutkan masalu ahlil bid'ah kamatsalil aqarib yudfinuna ru'usahum fit turab. Permisalan ahlil bid'ah adalah sama seperti halnya permisalan hewan kalajengking. Seekor kalajengking. Yudfinuna ru'usahum fit turab. Ketika kalajengking ini hendak mencari mangsanya, maka dia menyembunyikan kepalanya, tubuhnya di tanah sehingga tidak terlihat oleh hewan-hewan serangga-serangga yang akan dia mangsa setelahnya ketika berjalan di dekatnya. Namun dia tampakkan sengatannya yang siap kapan dan waktu yang tepat untuk kemudian dia melancarkan serangannya tersebut akan langsung mematikan mangsanya. Yudfinun wa ru'usahum fit turab. Fa idza tamakkanu ladahu, bila mana seekor kalajengking ini memungkinkan baginya untuk menyerang mangsanya, maka dia langsung menyerangnya dengan bisanya, sehingga dengan satu serangan bisa melumpuhkan lawannya. Dan seperti inilah masalu ahlil bid'ah, permisalan ahlil bid'ah. Dia menyembunyikan kebatilan-kebatilan mereka. Yang mereka tampakkan adalah kebaikan-kebaikannya. Yang mereka tampakkan adalah sosialisasinya di tengah masyarakat, bantuan-bantuannya yang ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang terfitnah dengan perkara tersebut. Gak mungkin dia sesat, dia baik sama tetangga. Gak mungkin dia sesat, lawang saya ditolong oleh dirinya dan yang semisalnya. Ahlul batil demikian. Tapi kapan memungkinkan bagi mereka lihat itu adalah saat yang tepat untuk menyampaikan kebatilan-kebatilan mereka, maka mereka akan menyampaikan semua kebatilan yang mereka inginkan tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga tentulah kita ahli sunnah, kita ahli haq, diharapkan tidak kalah semangat dengan mereka. Bila mana mereka ahli batil bersemangat menyebarkan kebatilan, maka kita ahli sunnah juga harus demikian, bersemangat pula di dalam menyebarkan al-haq, menyebarkan as-sunnah. Nah, sekian banyak hadis dan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah tujukan bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Wa man ahsanu qaulan, siapakah orang yang paling baik ucapannya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ucapannya seorang yang mengajak kebenaran, yang membimbing kepada perkara kebenaran, Allah jadikan sebagai ucapan yang paling baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini menunjukkan padanya ada pahala yang besar. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah pula mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ke kota Khaybar untuk menaklukkan kota Khaybar. Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawallahi fawalladhi nafsi biyadihi la ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairun laka min humuri na'am." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaulah semisal Allah Azza wa Jalla, wahai Ali, memberikan hidayah kepada salah seorang disebabkan karena dirimu, maka keutamanya kau miliki jauh lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan unta merah, kata Nabi alaihi salam. Unta merah adalah harta yang paling berharganya dan paling mahalnya dan paling disukainya oleh orang-orang Arab ketika itu. Kita melihat di dalam beberapa hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan ketika seseorang melakukan satu ibadah, Rasul umpamakan lebih baik dibandingkan demikian dan demikian, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, seperti sholat fajar, sholat sunnah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Keutamaan seorang
dia mengikuti jenazah. Dia bersama dengan jenazah saudaranya hingga diikuti sampai akhirnya dimakamkan di pemakamannya, menyolatinya pula. Ketika dia pulang, Rasul menyebutkan yarji'u biqiratan. Biqirataini, ia akan kembali ke rumahnya membawa 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Satu qiratnya besarnya seperti besarnya gunung Uhud. Besarnya gunung Uhud. Artinya amalan yang dilakukan pada amalan-amalan tersebut memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rasul menyebutkan dengan misal-misal agar supaya mudah difahami oleh seseorang dan mudah dimengerti bahwasanya pada amalan tersebut terkandung di dalamnya pahala yang besar. Dan di antara dari amalan yang bisa seseorang mewujudkannya adalah yang sesuai dengan bab yang tadi kita sebutkan, ia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia sebarkan ilmu yang bermanfaat, ia sebarkan sunnah, ia ajak kawan-kawannya untuk kemudian bermadhab dengan madhab yang sesuai dengan ajaran Nabi dan mereka para sahabatnya. Fa idza kana haula'i mubtilun, kata mu'allif di sini, bila mana seperti ini keadaan orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebatilan, wahum afrad, dalam keadaan mereka hanya beberapa orang saja, fama balu ahlil haqqi yafturuna 'anil qiyam bil haqq, maka kenapa ahlul haq mereka merasa minder, tidak punya semangat untuk mendakwahkan yang namanya kebenaran. Ahlul batil saja mereka bersemangat dengan semangat yang demikian. Namun kenapa ahlul haq mereka tidak memiliki semangat tersebut? Wa yad'afuna li kathrati ahlil batil, mereka merasa lemah disebabkan karena melihat banyaknya orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebatilan. Ini terkadang hal-hal yang seperti ini perlu untuk kemudian sebagai evaluasi bagi kita secara bersama. Terkadang seorang yang mengenal al-haq ini perlu untuk dibanding-bandingkan dengan orang yang berbeda keadaannya dengan dirinya. Kalau tadi disebutkan oleh mu'allif rahimahullah hafizahullah taala dalam bab ad-da'wah, mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan al-haq, dengan memberikan misal keadaan ahli batil, demikian semangatnya. Mungkin tidak apa-apa untuk kemudian kita sebutkan sesuatu yang agak mirip dalam hal motivasi melakukan amalan-amalan kebajikan. Ini terkadang kita melihat awamun nas, para awamun nas, awamul muslimin lebih termotivasi melakukan kebaikan pada sebagian keadaan dibandingkan kita, ya kan? Dibandingkan kita. Nah, mereka sangat bersemangat untuk menyedekahkan harta-harta mereka di pondok-pondok pesantren. Mereka punya antusias yang besar untuk kemudian berpartisipasi membangun masjid di kampungnya. Mereka punya antusias yang besar untuk meramaikan masjid-masjid kaum muslimin agar supaya kaum muslimin tersebut di malam harinya bisa membaca Al-Quran dan yang semisalnya, dengan memberikan makanan-makanan dan yang semisalnya, memberikan ta'jil dan yang semisalnya. Ini Pak ya, subhanallah, ini kan besar antusias awamul muslimin dalam bab-bab yang seperti ini. Namun pada sebagian keadaan sebagian kita butuh evaluasi, ya kan? Sebagian butuh evaluasi. Bila mereka demikian, kenapa kita tidak, kan gitu? Bila mereka demikian, kenapa tidak? Sehingga yang seharusnya kita lakukan adalah menyamai mereka, seharusnya lebih afdal dibandingkan mereka. Orang yang tahu tentulah dari semangatnya melakukan kebaikan berbeda dengan seorang yang jahil. Wa nahnu na'tabiru bi ahli al-batil wa la nata'assa bihim. Yang kita lakukan sebagai skala perbandingan di sini adalah untuk mengambil pelajaran dengan apa yang dilakukan oleh ahlul batil, bukan meniru kebatilan mereka. Ini digarisbawahi dan beliau sebutkan.
Sehingga bukan kemudian disebutkan kisah-kisah tersebut artinya kita dianjurkan untuk mencontoh kebatilan mereka, tidak. Tapi menjadikan perbuatan mereka, semangat mereka untuk menebarkan kebatilannya sebagai pelajaran. Jangan sampai nantinya mereka bersemangat menebarkan kebatilan-kebatilan mereka, akhirnya mempengaruhi masyarakat kita, akhirnya mempengaruhi keluarga kita, disebabkan karena merasa mindernya dan lemahnya kita untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Wala nata'assa bihim, kita tidak mengambil mereka sebagai contoh kita, karena yang selayaknya kita contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka para salafun salih dari generasi sahabat, at-tabi'in, dan generasi mereka dari kalangan para imam Islam. Wa minal qudwati fi asrina al-hadithul imamul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sebagai contoh yang bisa kita contoh di masa kita ini, yang baru saja terjadi di masa kita ini, adalah dakwahnya al-imamul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau bersendirian, ya kan, mendatangi kota Saudiyah. Dalam keadaan ketika itu terusir dari kampungnya, bersendirian beliau berjalan kaki mendatangi kota tersebut dalam keadaan belum ada penolong, demikian pula belum ada tempat tinggal untuk beliau tinggali. Tapi belum mendakwahkan tauhid, dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada istrinya, sang Amir As-Su'ud di negeri tersebut, sehingga sang istri inilah yang memotivasi suaminya untuk mendatangi Asy-Syaikh rahimahullah dan mengambil ilmu dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Nah, sehingga dakwah beliau ditolong oleh sang Amir As-Su'ud, sehingga diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Haitsu qama kullun nasi fi wajhihi, dalam keadaan di saat itu manusia-manusia berdiri di wajahnya, artinya menjadikan beliau ini sebagai sasaran bidik mereka, orang yang dibenci oleh mereka. Karena di masa beliau ketika itu banyak masyarakat dipengaruhi oleh faham sufi, para pemuja kubur, para penyembah kubur, orang-orang yang bertabaruk dengan orang-orang soleh. Bahkan kuburan Baqi di waktu masa sebelum dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ini dalam keadaan dibangun sedemikian rupa. Di sana ada kuburannya Aisyah, di sana ada kuburannya sahabat Rasul yang ini dan yang itu, dalam keadaan dijadikan sebagai ajang bertabaruk oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi fa subhanallah, dengan karunia Allah Azza wa Jalla, Allah menolong dakwah Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, dan dengan sebab beliau rahimahullah, Allah Azza wa Jalla menghancurkan semua kuburan-kuburan yang dahulunya dijadikan sebagai ajang kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Walakin hawwalallahu bisababihi al-jazirah ila sunnati wal huda. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla jadikan dengan sebab dakwahnya Syekh rahimahullahu ta'ala di kota Jazirah, memeluk as-sunnah dan menganut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga tatkala kita melihat kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini kebanyakannya membantah mereka para kuburiyun, karena orang-orang yang paling banyak memuji beliau, demikian pula orang-orang yang banyak tinggal di sekitar beliau adalah dari madhab tersebut. Wa hadza min thamarati tauhid was-sidqi was-sabr. Ini termasuk dari buahnya tauhid dan sidq, jujur di dalam berdakwah, as-sabr di dalam memikul gangguan-gangguan dari dakwah tersebut, sehingga setelahnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan dan kebaikan kepada Syekh rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga dengan kisah-kisah tersebut memotivasi kita ahli haq untuk semangat di dalam mendakwahkan sunnah,
Baik semangatnya tersebut semangat secara langsung dengan menyampaikan kepada orang yang kita kenal, kita ajak mereka untuk kemudian mengenal sunnah, atau secara tidak langsung dengan memberikan kepada mereka majalah-majalah. Kalau semisal kita agak sulit untuk menerangkan, maka kita ambil beberapa majalah kemudian kasihkan kepada teman kita tersebut. Ini baca, ini dibaca. Bisa jadi dengan sebab apa yang dia baca tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirinya. Nah, sebagaimana kita melihat ahli batil demikian yang mereka lakukan. Semangat di dalam mendagangkan kebatilan-kebatilan mereka dengan berbagai macam wasail yang bisa mereka tempuh, baik melalui lembaga-lembaga yang sifatnya sosial kepada masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan, baik harta atau tunjangan dan yang semisalnya, atau baik mereka sebarkan ideologi-ideologi mereka melalui mass media, majalah-majalah, buletin-buletin dan yang semisalnya. Ahli batil demikian semangatnya. Maka kita ahli haq, ahli sunnah diharapkan tidak kalah semangat dengan mereka dalam mendakwahkan perkara kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.